A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naswani Nina. Saya dari kelas 2A jurusan Ekonomi Syariah mata kuliah Ayat dan Hadis Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Otong Bustomi LCMAG. Oke, selamat datang di video edukatif dari saya. Saya akan membahas salah satu topik menarik dan penting dalam ekonomi Islam, yaitu rahan atau yang biasa kita kenal sebagai gadai dalam syariat Islam. Nah, materi ini tidak hanya relevan secara teori saja, tetapi juga sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak bersama. Nah, apa itu rahan? Kata rahan dalam bahasa Arab berarti penahanan atau sesuatu yang tetap terikat. Nah, ini menggambarkan bahwa barang yang dijadikan rahan tidak bisa dialihkan atau digunakan secara bebas oleh pemiliknya selama masa akad berlangsung. Nah, kalau secara istilah fikih, rahan adalah tindakan menjadikan barang berharga sebagai jaminan atas utang dengan tujuan agar apabila pihak berutang tidak dapat melunasi pinjaman, maka barang tersebut dapat dijual untuk menutupi utangnya. Nah, contoh sederhana dalam kehidupan sehari-harinya itu, misalnya nih, seseorang meminjam uang sebesar 2 juta rupiah dan menyerahkan handphonenya sebagai jaminan. Nah, jika dalam waktu yang ditentukan dia tidak bisa membayarnya, maka handphone itu boleh dijual oleh pemberi pinjaman. Nah, selanjutnya itu ada dasar hukum rahan dalam Islam. Nah, rahan bukanlah konsep baru dalam Islam. Ia memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, hadis Nabi, maupun fatwa para ulama kontemporer seperti DSN MUI. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 223, Allah berfirman, "Jika kamu dalam perjalanan dan tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang." Nah, ayat ini menunjukkan bahwa jika tidak memungkinkan untuk mencatat utang secara tertulis, maka barang jaminan atau rahan bisa digunakan sebagai penguat transaksi. Nah, dengan kata lain, Islam memberikan solusi agar transaksi tetap aman dan adil bagi kedua belah pihak. Nah, selanjutnya itu hadis tentang rahan. Nah, dalil tentang rahan juga diperkuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Syafi'i, Al-Daraqutni, dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Barang gadai tidak terlepas dari pemiliknya. Ia berhak atas keuntungannya dan bertanggung jawab atas kerugiannya." Nah, artinya ini, selama masa gadai, barang tersebut tetap milik rahin yang menggadaikannya, bukan milik murtahin penerima gadai. Maka jika barang itu menghasilkan keuntungan itu tetap milik rahin, tapi kalau rusak atau hilang, tanggung jawabnya juga tetap di rahin. Nah, prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menjaga keadilan dan kepemilikan meskipun sedang dalam situasi utang. Nah, selanjutnya itu ada rukun dan syarat akad rahan. Nah, dalam fikih muamalah, akad rahan memiliki 4 rukun utama, yaitu yang pertama, pelaku akad, rahin yang menggadaikan, dan murtahin yang menerima gadai. Keduanya harus memiliki kriteria, yaitu balik, berakal, dan memiliki kuasa penuh atas barang yang digadaikan. Nah, yang kedua, sighah atau ijab kabul. Nah, ucapan atau pernyataan dari kedua belah pihak yang menandai terjadinya akad. Contohnya itu, rahin berkata, "Saya gadaikan motor ini sebagai jaminan utang." Nah, murtahin menjawab, "Saya terima gadai ini." Nah, yang ketiga, marhun, barang yang dijadikan jaminan. Barang ini harus bernilai dan dimiliki secara sah dan dapat dipindahkan kepemilikannya. Dan yang keempat, marhun bih, utang yang menjadi tanggungan. Syaratnya itu harus sudah pasti dan bukan spekulatif, harus bersifat wajib
dan dilunasi atau lazim, dan diketahui dengan jumlah yang jelas dan jenisnya juga. Nah, selanjutnya itu fatwa DSN MUI tentang rahan. Nah, di era modern praktik, rahan juga sudah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Nah, beberapa ketentuan penting dalam fatwa tersebut. Yang pertama itu barang jaminan marhun tetap milik rahin, bukan murtahin. Nah, yang kedua, murtahin hanya boleh menahan barang tersebut, bukan menggunakannya kecuali atas izin rahin. Nah, yang ketiga, biaya pemeliharaan atau penyimpanan ditanggung oleh rahin dan harus dihitung berdasarkan biaya nyata, bukan persentase dari utang. Nah, yang keempat, jika ada biaya jasa penyimpanan, maka akadnya harus menggunakan ijarah, bukan riba atau bunga tersembunyi. Nah, hal ini penting agar sistem rahan tidak berubah menjadi sistem riba tersembunyi, sebagaimana sering terjadi pada gadai konvensional. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan rahan syariah dan gadai konvensional. Nah, sekilas mungkin rahan terlihat mirip dengan gadai konvensional ya, tapi ada beberapa perbedaan pentingnya itu. Yang pertama, pada gadai konvensional, bunga atau biaya sering dihitung berdasarkan besar pinjaman. Nah, sedangkan rahan syariah, biaya hanya berdasarkan biaya real penyimpanan. Dan yang kedua, dalam rahan syariah, barang tetap menjadi milik pemilik asli dan tidak bisa dipindah tangankan tanpa izin. Nah, di konvensional, barang bisa dilelang jika terjadi ingkar janji tanpa proses musyawarah. Nah, yang ketiga, rahan syariah murni untuk tolong-menolong, bukan mencari keuntungan dari penderitaan orang lain. Nah, yang terakhir itu hikmah dan penerapan rahan. Nah, dari semua penjelasan yang tadi saya jelaskan, kita bisa simpulkan bahwa rahan mengandung hikmah yang besar dalam kehidupan umat Islam. Islam tidak melarang hutang, tetapi memberikan batasan dan perlindungan agar hutang tidak menjadi sumber penindasan. Nah, dengan rahan, seseorang yang membutuhkan dana bisa mendapatkan solusi cepat tanpa harus menjual aset atau berurusan dengan riba. Nah, rahan juga mendorong kepercayaan, kejelasan hukum, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang bertransaksi. Nah, demikian penjelasan lengkap mengenai rahan dalam Islam, mulai dari pengertian rukun dan Al-Quran, hadis Nabi, hingga fatwa DSN MUI, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan semoga kita semua bisa menjadi umat yang adil, jujur, dan menjauhi transaksi yang mengandung riba. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.